Iya, susunan pemain timnas U23 Indonesia diprediksi masuk daftar skuad racikan Sinteyong di Piala Asia AFC. Pengamat sepak bola Malaysia nyinyir program naturalisasi timnas Indonesia singgung tak perlu pemain keturunan. Diminta perkuat timnas Indonesia, gelandang NEC Breda Boris van Schuppen buka suara. Dan bintang Vietnam mengatakan, saya masih nggak percaya Indonesia menang 3-0. Ya, berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, usai match keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Sinteyong akan mengalihkan fokusnya sementara di skuad timnas U23 jelang Piala Asia 2024 Qatar. Banyak yang memprediksi timnas Indonesia menjadi satu di antara kekuatan yang diwaspadai jika berhasil menurunkan skuad utamanya di ajang yang rencananya akan berlangsung pada 15 April sampai 3 Mei 2024 itu. Sinteyong nantinya akan membawa 23 pemain yang nantinya didaftarkan untuk membela Garuda Muda. Lantas siapa saja yang berpotensi masuk dalam susunan skuad timnas? Dan Sinteyong masih belum mengumumkan secara resmi pemain-pemain yang dipanggil ke timnas U23 Indonesia. Meski begitu, sudah ada beberapa klub yang mengumumkan bahwa pemainnya dipanggil ke tim Merah Putih, salah satunya adalah Persib Bandung. Persib mengumumkan bahwa Beckham Putra dipanggil untuk membela timnas U23 Indonesia. Sinteyong pun akan membawa skuad terbaiknya untuk bertanding di Piala Asia U23 2024. Pasalnya, ia ditargetkan PSSI untuk membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar dari 16 negara yang berpartisipasi. Ya, meski belum mengumumkan skuadnya, setidaknya Sinteyong bisa kembali memanggil beberapa pemain timnas Indonesia yang bertanding melawan Vietnam. Diperkirakan ada 16 pemain timnas Indonesia yang usianya 23 tahun yang memenuhi syarat untuk bermain di Piala Asia U23. Posisi kiper sudah ada dua penjaga gawang timnas Indonesia yang usianya 23 tahun, yakni Hernando Ari dan Adi Satrio. Ya, kedua pemain juga sudah tampil di Piala Asia 2024 Senior. Di posisi belakang, Sinteyong punya 6 nama yang bisa menambah kuat lini belakang. Mereka adalah Nathan Choaon, Rizky Ridho, Justin Hapner, Pratama Arhan, Muhammad Ferrari, dan Elkan Bagat. Khusus Elkan, semula ia dipanggil untuk membela timnas Indonesia melawan Vietnam pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya dia harus dicoret Sinteyong karena cedera. Sedangkan Muhammad Ferrari merupakan pemain tambahan yang dipanggil Sinteyong ke Vietnam. Pindah ke posisi gelandang di mana Sinteyong sudah punya 3 nama. 3 nama itu adalah Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand, dan Ivar Jenner. Dari 3 nama itu hanya Arkan Fikri saja yang tidak bermain 1 detik pun melawan Vietnam. Di lini depan ada 5 pemain timnas Indonesia yang bisa dipanggil Sinteyong. Mereka adalah Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Maka dengan 16 pemain ditambah Beckham Putra, Sinteyong tinggal mencari 6 nama lagi untuk membela timnas U23 Indonesia. Ya, kendati demikian situasi itu tidak mudah sebab baik klub lokal ataupun luar negeri belum tentu melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Alasannya, pertandingan di kompetisi masih bergulir bebarengan dengan Piala Asia U23 2023. Selain itu, Piala Asia U23 2024 juga bukan agenda resmi FIFA yang dimana klub dipersilakan untuk menahan pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Saat ini PSSI terus bernegosiasi dengan sejumlah klub baik di lokal dan juga luar negeri untuk meminta melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A. Mereka akan melawan tuan rumah Qatar, Yordania, dan juga Australia. Ya, kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam juga menorehkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya sejak 2004, tim Merah Putih menang ketika melawat ke markas The Golden Star. Rentetan hasil positif melawan Vietnam juga tidak lepas dari peran pemain naturalisasi. Ragnar Oratmangun dan Tom Hei yang baru debut langsung unjuk gigi. Berbagai pujian dari supporter Garuda tak ayal disematkan kepada para punggawa timnas Indonesia, terkhusus untuk pemain-pemain keturunan yang tampil apik ketika menghadapi Vietnam. Ya, kemenangan impresif timnas Indonesia atas Vietnam tidak hanya disorot publik tanah air, salah satunya datang dari Malaysia lewat akun pengamat sepak bola di media sosial X yang dahulu bernama Twitter, yakni OneFootball. OneFootball dalam cuitannya menyebut keberhasilan Malaysia dalam sejarah sepak bola bukan karena naturalisasi. Reaksi nyinyir itu diduga tertuju untuk timnas Indonesia yang tengah menuai banyak momen manis bersama pemain naturalisasi. OneFootball bahkan mengklaim keberhasilan Malaysia menembus Piala Asia 2023 murni kerja keras dari para talenta lokal.
Malaysia sejatinya bukan negara yang anti pemain naturalisasi. Pada Piala Asia kemarin, Harimau Malaya tercatat memakai jasa 14 penggawa naturalisasi. Tapi performa Malaysia justru hancur lebur meski dihuni banyak pemain naturalisasi. Terkini Malaysia kembali gigit jari setelah dihajar 0-2 oleh Oman dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, diminta memperkuat timnas Indonesia oleh netizen tanah air, gelandang NEC Breda Boris van Schoopen buka suara. Ia mengatakan tak bisa dinaturalisasi menjadi WNI karena tidak punya darah Indonesia di tubuhnya. Di akun Instagramnya, Boris van Schoopen, banyak pecinta sepak bola tanah air yang meninggalkan pesan. Tiap kali Boris van Schoopen mengeluarkan unggahan, ada puluhan bahkan ratusan komentar dari netizen tanah air yang meminta gelandang serang 22 tahun ini memperkuat timnas Indonesia. Netizen tanah air pun menaruh harapan kepada Boris van Schoopen karena pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Meski musim ini baru bermain satu kali saja karena efek cedera lutut, Boris merupakan gelandang andalan dari NEC Breda. Ia bahkan sempat membuat kolaborasi apik dengan gelandang anyar timnas Indonesia Tom Hei di lini sentral NEC Breda. Namun pada akhirnya Boris van Schoopen membuat pecinta sepak bola tanah air patah hati setelah mengkonfirmasi dia murni berdarah Belanda. Sebuah pesan untuk fans saya dari Indonesia. Saya minta maaf, saya asli orang Belanda dan nggak akan bisa memperkuat timnas Indonesia. Alasan saya mengeluarkan pernyataan ini karena saya menerima banyak pesan dari pengikut saya di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir ya. Saya suka dukungan yang sudah Anda berikan, kata pesepak bola kelahiran Breda, Belanda ini. Ya, ekspektasi netizen tanah air kepada prestasi sepak bola Indonesia memang sangat tinggi. Mereka yakin performa timnas Indonesia akan semakin yahut jika diperkuat pemain-pemain diaspora yang berkualitas. Efeknya terlihat langsung saat timnas Indonesia tandang ke markas timnas Vietnam di matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret 2024 malam. Kehadiran Jay Itzes, Tom Hei, dan Ragnar Oratmangun memberikan dampak yang signifikan kepada timnas Indonesia. Jay Itzes dan Ragnar Oratmangun mencetak gol, sedangkan Tom Hei mengemas assist. Ya, timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan masih menjaga asa untuk tampil di Piala Dunia 2026. Nah, sedangkan striker timnas Vietnam Nguyen Van Thuan tidak percaya timnas Indonesia bisa menang hingga 3-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Midin Hanoi pada Selasa kemarin. Sampai sekarang saya masih tidak percaya Vietnam bisa kalah 0-3 di Midin seperti itu. Kalah di pertandingan seperti ini sangat menyedihkan dan mengecewakan, kata Van Thuan. Ya, Van Thuan merupakan salah satu pemain senior yang jarang mendapatkan menit bermain bersama timnas Vietnam asuhan Philippe Troussier. Penyerang 27 tahun ini baru dimasukkan pada menit ke-59 menggantikan Pham Xuan Man pada menit ke-59. Meski Vietnam dua kali kalah dari timnas Indonesia, Van Thuan tetap percaya diri dengan peluang tim The Golden Sun untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seluruh anggota tim ingin minta maaf kepada fans. Mereka datang ke stadion dengan jumlah besar dan mendukung tim berjoget, tapi kami tidak mampu memberikan hasil yang bagus. Tolong jangan keras-keras terhadap pemain. Jadi kami bisa kembali dengan pikiran yang positif. Kami masih punya 2 pertandingan tersisa dan kami berharap bisa tampil bagus dan mengembalikan citra sepak bola Vietnam yang bagus, kata Van Thuan.